Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang tak terhingga. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sesi pertemuan sebelumnya, kita telah berhasil merumuskan hipotesis tindakan. Ya, hipotesis tindakan, dugaan tindakan yang akan dilakukan dalam perbaikan pembelajaran penelitian tindakan kelas. Maka tentunya kita akan mengumpulkan data dan fakta terkait dengan bagaimana proses pelaksanaan rencana tindakan yang telah kita siapkan sebelumnya. Jadi jika kita memiliki hipotesis bahwa penggunaan pemberian contoh dan tugas terstruktur dapat meningkatkan keterampilan toharah mata pelajaran fikih peserta didik kelas 6 SD Tahfiz Khairul Ummah, maka tentunya kita akan mengumpulkan data-data terkait dengan pelaksanaan tindakan itu. Tindakan itu adalah tindakan baru yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran berupa pemberian contoh dan tugas terstruktur. Ingat, pemberian contoh dan tugas terstruktur ini pada pembelajaran sebelumnya tidak dilakukan oleh guru. Pemberian contoh dan tugas terstruktur merupakan hipotesis tindakan yang diduga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Olehnya, dalam dokumen RPP perbaikan itu dilakukan perbaikan. Silabus juga diperhatikan, membuat lembar kerja siswa dan data lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tentunya akan menjadi bagian yang perlu dikumpulkan. Ada pertanyaan menarik umumnya yang diajukan oleh mahasiswa. Bagaimana seorang guru saat melakukan tugas mengajar dengan rencana perbaikan pembelajaran secara bersamaan melakukan pengumpulan data penelitian tindakan kelas? Bukankah hal ini sangat menyulitkan? Ya benar, ini yang perlu kita cari solusinya. Tapi sebelumnya kita mengenal dulu bahwa dalam penelitian tindakan kelas dikenal ada dua pendekatan pengumpulan data. Ada pendekatan kuantitatif, lalu ada pendekatan kualitatif. Nah, kedua-duanya ingin memberikan informasi dan mengumpulkan data terkait dengan apa yang terjadi di sini. Yang terjadi di sini di mana? Di ruang kelas. Di ruang kelas yang mana? Di ruang kelas yang dilakukan hipotesis tindakan, yang dilakukan perbaikan pembelajaran melalui tindakan baru. Kalau di contoh tadi ada pemberian contoh dan tugas terstruktur. Itu yang ingin direkam. Itu yang ingin dikumpulkan data-data melalui pendekatan kuantitatif maupun pada kualitatif. Nah, tentunya data yang diambil adalah data yang fokus kepada pelaksanaan tindakan pemberian contoh dan tugas terstruktur. Fokus pengumpulan data tentunya diprioritaskan pada proses tanpa mengabaikan hasil. Proses itu terkait dengan data yang terkait dengan apa ya, bagaimana, dan hasil apa yang diperoleh setelah pemberian tindakan penelitian tindakan kelas pada pembelajaran. Pemberian tindakan sekali lagi contohnya ya, tadi pemberian contoh dan tugas terstruktur pada pembelajaran. Teknik pengumpulan data itu berupa pendekatan kuantitatif, deskriptif, data hasil misalnya berupa data hasil tindakan profil sekolah, informasi peserta didik, informasi responden, dan data kualitatif berupa observasi, catatan lapangan, ada hasil survei, ada skala sikap, ada skor, ada pemetaan, ada audio tape, dan video tape. Intinya, baik data kuantitatif dan kualitatif melakukan pengumpulan data, mengungkap fakta, menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi di sini, di ruang kelas. Entah itu yang terkait dengan apa, bagaimana prosesnya, dan hasil apa yang akan kita laksanakan. Instrumen pengumpulan data penelitian tindakan kelas secara garis besar itu dibagi dalam dua sisi. Sisi yang pertama adalah dari sisi proses, dan instrumen yang kedua adalah dari sisi hal yang diamati. Dari sisi proses, instrumen pengumpulan data itu akan mengumpulkan dari sisi instrumen input, masukan.
Pasukan apa? Pasukan berupa tes awal siswa, kondisi awal kelas, kemudian kondisi buku teks, itu menjadi instrumen input pada proses. Kemudian instrumen berikut adalah instrumen proses. Instrumen proses itu instrumen yang digunakan pada saat proses PTK berlangsung, pemberian tindakan baru berlangsung. Lalu instrumen output adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tes akhir yang didasarkan pada pencapaian kriteria ketuntasan minimal. Ini misalnya kayak tes, ada kuesioner, ada tes lainnya yang bersifat langsung atau tidak langsung, lisan, tulisan, maupun opsi lainnya. Ada instrumen dari sisi hal yang diamati. Dari aspek hal yang diamati, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah observasi terhadap guru, misalnya aktivitas guru selama PTK, lalu observasi terhadap kelas, lalu observasi terhadap peserta didik. Observasi terhadap guru tadi sudah dijelaskan terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh guru selama pelaksanaan tindakan kelas. Sementara aktivitas terhadap kelas itu misalnya terkait dengan catatan format anekdotal organisasi kelas, bagaimana organisasi kelas berlangsung, peta kelasnya bagaimana, ada skala pengkodean lingkungan sosial kelas, ada cek wawancara personalia sekolah, dan lembar cek kompetensi. Ini bagian-bagian dari contoh observasi pengamatan terhadap kelas. Lalu juga ada contoh beberapa bagian yang terkait dengan pengamatan terhadap peserta didik. Observasi terhadap pengamatan peserta didik banyak ragam yang bisa digunakan untuk pengumpulan data. Misalnya ada tes diagnostik, ada catatan anekdotal perilaku peserta didik, ada format bayangan yang memungkinkan kita bisa memberi catatan tersendiri terhadap perilaku peserta didik, ada kartu profil peserta didik, ada sistem coding partisipasi peserta didik. Coding itu pada saat pelaksanaan PTK ada yang aktif, tidak aktif. Maka pada peta siswa, ruang kelas, kita beri coding mana yang aktif dan mana yang tidak aktif. Lalu ada inventory kalimat tak lengkap. Ada jawaban dari peserta didik yang tidak lengkap, kita berikan checklist atau catatan tersendiri. Lalu ada pedoman untuk refleksi dan sosiogram. Aspek-aspek ini menjadi contoh yang digunakan sebagai alat untuk pengumpulan data pada sisi aspek pengamatan terhadap peserta didik. Nah, kalau kita ingin melihat lebih jauh tentang teknik pengumpulan data kualitatif, tadi ada data kuantitatif dan ada kualitatif. Dari aspek kualitatif, kekuatan penelitian kualitatif itu adalah pada triangulasi, yaitu adanya pengumpulan informasi dengan berbagai cara. Nah, dalam penelitian tindakan kelas, pengumpulan data menggunakan berbagai macam cara, bahkan sampai waktu yang relatif lama. Ini yang perlu kita ingat bersama. Menurut Mills dalam Susilo, dari segi teknik pengumpulan data kualitatif ada 3 teknik yang dapat dipilih. Jadi silakan kita dapat memilih 3 teknik. Pertama adalah teknik experiencing atau pengalaman sendiri. Ini bisa kita gunakan untuk pengumpulan data kualitatif. Pengalaman sendiri yang dilakukan oleh guru, terlibat dalam berpartisipasi dalam kegiatan atau membuat catatan lapangan. Teknik ini berupa partisipasi aktif, pengamatan aktif yang khusus, dan pengamat pasif. Pengalaman sendiri guru ini tentunya menjadi data yang penting dalam penelitian kualitatif dalam konteks penelitian tindakan kelas. Ada juga teknik menggunakan inquiring atau pertanyaan peneliti. Nah, pertanyaan peneliti ini banyak ragamnya. Kita bisa menggunakan wawancara formal. Wawancara formal itu adalah wawancara yang sifatnya bebas, tetapi mengacu kepada rumus 5W tambah 1H. Who, what, where, when, why, and how. Lalu ada juga kita bisa menggunakan pertanyaan peneliti yang menggunakan wawancara formal berstruktur. Nah, ini ada guide question, ada pertanyaan arahan. Dia terstruktur. Ada berupa kuesioner, pertanyaannya tentunya yang sistematis, pertanyaannya tidak terlalu panjang,
Lalu sebaiknya kita gunakan opsi dan kolom komentar untuk terbuka para responden. Kita juga bisa menggunakan skala Likert untuk pertanyaan peneliti. Skala Likert itu adalah pertanyaan opsional dengan pilihan. Biasanya kalau Anda melihat sebuah kuesioner yang ada opsi sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, nah itu yang sebagai contoh pertanyaan penelitian dalam bentuk instrumen skala Likert. Ada juga yang disebut dengan skala perbedaan makna. Nah, skala perbedaan makna ini berupa skala yang menunjukkan derajat tertentu skala perbedaan makna. Biasanya Anda akan diberikan suatu garis tertentu yang kemudian di situ ada kutub negatif dan kutub positif. Anda akan memilih pada skala yang mana? Semantik diferensial. Istilahnya semantik diferensial. Anda memberikan checklist pada skala tertentu dan itulah penilaiannya. Nah, ada hal yang menarik dalam penelitian tindakan kelas. Anda dalam pemanfaatan yang ketiga untuk teknik pengumpulan data adalah pemanfaatan catatan. Nah, pemanfaatan catatan itu berupa data, arsip, jurnal, peta, audit tape, artefak, dan catatan lapangan. Nah, examining ini ada beberapa ragam yang bisa digunakan untuk pengumpulan data. Ada yang kita menggunakan dokumen arsip. Dokumen arsip itu kita bisa lihat misalnya daftar hadir peserta didik, daftar hadir orang tua, data kegiatan ekstrakurikuler sekolah, dan sebagainya. Ada juga untuk pemanfaatan catatan kita menggunakan jurnal harian guru. Nah, ini yang menjadi penting. Jurnal harian guru ini merupakan sumber data yang sangat berharga untuk PTK. Sebab jurnal ini merekam keseharian aktivitas pembelajaran di ruang kelas yang dilakukan oleh guru. Lalu ada juga kita bisa menggunakan peta kelas, peta sekolah, peta pembelajaran, peta peserta didik, kemudian video dan artefak. Ada hal yang menarik. Loh, kenapa harus jurnal harian guru yang menjadi perhatian penting kita dalam PTK? Iya, sebab jurnal guru itu kalau ada buka secara saksama, itu berisi tentang kehidupan di ruang kelas. Guru mencatat hasil pengamatan dan merefleksikan pengalaman mengajarnya. Kita berharap jurnal guru ini diisi dengan baik. Jurnal guru juga memuat tentang catatan mengenai deskripsi, analisis, dan interpretasi guru terhadap permasalahan yang terjadi di ruang kelas itu. Jurnal guru juga memuat tentang pokok-pokok kejadian dalam kelas yang dialami peserta didik. Lalu apa arti kejadian itu? Lalu kemudian bagaimana guru menyiapkan pembelajaran berikutnya? Itu ada di catatan jurnal guru. Lalu catatan jurnal guru juga memuat tentang landasan untuk mengamati kembali, menganalisis, dan mengevaluasi pengalaman mereka. Dan biasanya catatan guru itu, jurnal guru, itu memuat tentang apa yang terjadi dalam kelas dalam sudut pandang guru. Nah, Anda bisa bayangkan, begitu banyak informasi penelitian tindakan kelas yang Anda peroleh dari jurnal guru ini. Karenanya jurnal harian guru menjadi penting untuk kita dapati, untuk kita rampungkan dalam teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, dalam teknik observasi pengumpulan data, teknik observasi ini masih perlu pendalaman lebih jauh. Teknik observasi ini cukup dominan digunakan dalam pengumpulan data penelitian tindakan kelas. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana cara melakukan observasi yang baik, yang lebih baik lagi? Oke, insya Allah akan kita sajikan pada sesi selanjutnya, yakni teknik observasi penelitian tindakan kelas. Semoga kita diberi kesehatan dan nafas kehidupan untuk bertemu pada sesi selanjutnya. See you later. Ila liqa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.